Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Aduh, udah 3 hari saya nggak konten, nggak membuat video karena ada kesibukan yang tidak bisa saya wakilkan. Mohon maaf pada sahabat-sahabat sekalian, saya nggak mengupdate berita situasi terkini ya. Nah, sekarang saya akan mulai lagi, mudah-mudahan bisa produktif lagi, memberikan informasi-informasi kepada sahabat sekalian. Nah, mengawali kekosongan 3 hari, saya akan mengangkat berita yang cukup lumayan panas, sensitif nih. Sekarang, dari Kompas TV. Sebelumnya saya mohon maaf ini pakai ini, karena agak kecelakaan sedikit. Katanya Bang Tri dan si Sugik Nur Harja di dalam rutan itu ribut, guys. Ini diberitakan dari Kompas TV. Kok bisa ya mereka ribut? Ini benar apa tidak nih? Sekawan seperjuangan, sama-sama ditahan, ribut. Aduh, aneh-aneh baik nih. Kalau benar ya, kita baca beritanya nih. Dari kompas.com. Sugik Nur dan Bang Tri terdakwa kasus ijazah palsu presiden sempat bertengkar di rutan. Ini penyebabnya. Jadi banyak yang aneh-aneh sebetulnya dari Sugik. Ya, sebelum-sebelumnya dia katakan merasa disiksa segala macam. Terus kemudian dia ngomong lagi, saya sangat dihormati di dalam penjara. Kemarin muncul lagi kan banyak di media mengatakan bahwa ini susah untuk sholat. Padahal dia sholat santai dan gampang-gampang aja. Jadi aneh ini orang nih. Ini perlu dicek kejiwaannya nggak kira-kira si Sugik nih. Kita baca. Sugik Nur Harja dan Bang Tri terdakwa kasus pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Joko Widodo dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah, Jateng. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan adanya pertengkaran antara Sugik Nur dan Bang Tri ketika di rutan. Dia, Sugik Nur, kesal gara-gara meliput Bang Tri. Akhirnya dia ikut diproses hukum. Kesal karena meliput Bang Tri. Akhirnya dia terseret masuk ke dalam sel tahanan. Gara-gara itu. Aduh, ini Sugik. Setelah pertengkaran tersebut, Sugik Nur dipindahkan ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lainnya. Dia, Sugik Nur, kemudian minta dipisah dengan Bang Tri, ujar Iqbal. Sebelum pertengkarannya dengan Bang Tri, terdakwa kasus pencemaran nama baik tersebut juga sempat berulah di sel. Sugik Nur minta dipindahkan agar bisa leluasa sholat. Petugas pun akhirnya memindahkan Sugik Nur dan Bang Tri ke sel tahanan lain yang kosong agar leluasa ngobrol dan melakukan sholat, katanya. Namun di sel tahanan barunya itu, Sugik Nur kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain agar mempunyai teman ngobrol. Mana sih? Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bang Tri, ujarnya. Dalam video tersebut, Sugik Nur mengaku dizalimi saat dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat menjalani penahanan di rutan Polda Jateng. Sugik Nur selama ditahan di rutan Polda Jateng mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain termasuk dalam urusan ibadah, jelas Iqbal. Jadi gara-gara itu, gara-gara kesal kepada Bang Tri telah meliput dia, akhirnya Sugik terseret masuk ke dalam tahanan. Kesal, akhirnya ribut, minta dipisah penjaranya. Itulah, manusia itu suka sesal di akhir. Di awalnya kan merasa gagah, merasa tidak akan ada yang memantau, merasa tidak akan viral, merasa ucapannya tidak akan bermasalah.
Yang saya paling kesal dari wawancara Bang Tri itu, dari ucapan Sugik Nurharja itu, dia pernah mengatakan, siapa orang yang tidak percaya Bang Tri, maka dia tidak percaya Al-Quran. Gila, sudah menyamakan antara Bang Tri dengan Al-Quran. Betapa hebat, betapa luhur, betapa mulianya Bang Tri, sehingga disamakan dengan Al-Quran oleh Sugik. Dan itu bagi saya yang kebablasan dari Sugik. Ya biasalah. Ucapannya itu kan memang tidak bisa dikontrol, Sugik. Itulah dagelannya Sugik. Itulah yang membuat kita itu sering tertawa ketika mendengarkan Sugik. Misuhnya itu bos, paseh. Misuhnya itu paseh. Paseh banget. Mau ngomong apa dengan Sugik? Jancok, dia paseh banget. Itu kan ciri khas Sugik Nurharja. Maka saya pribadi nggak menilai Sugik Nurharja itu sebagai ulama. Dan bagi saya orang keliru kalau menganggap dia sebagai seorang ulama. Saya pribadi nggak menganggap dia sebagai panutan umat. Saya pribadi nggak menganggap Sugik Nurharja sebagai gus yang layak menjadi suri tauladan yang baik. Saya melihat Sugik Nurharja itu sebagai ialah mainan dagelan aja, hiburan, komedian. Masa kita mau ngiblat kepada komedian? Dia ngomongnya itu selalu stand up komedi, cuma di dalam materi yang lain, yang berbeda. Dia kalau membawakan sesuatu kan, sampai ada yang ada adegan dia nonjok laptop, itu kan keren. Mungkin maksud Sugik ingin menakuti orang. Nih saya itu pukulannya keras. Dan saya enggak, kalau sedang marah, enggak melihat siapapun, barang saya sendiri saya rusak. Apalagi kalian. Kan mungkin pesan yang dia sampaikan seperti itu. Tapi kalau ditangkap oleh orang cerdas dan waras, maka itu menjadi komedi. Maka itu menjadi kita tertawa dengan kelakuan itu. Kok bisa ada orang macam kayak gini menjadi panutan umat? Itu yang aneh. Ada apa dengan pola pikir bangsa ini? Ada apa? Kok bisa gitu loh? Kan ada yang banyak sekali. Dagelan-dagelan Sugik Nurharja yang dipertontonkan kepada umat yang bagi saya mestinya menjadi bahan lawakan, tetapi banyak dikagumi orang, itu yang aneh. Ada yang fenomenal lagi ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka semua makhluk itu bisa jadi ulama. Hewan bisa jadi ulama, tumbuhan bisa jadi ulama. Sapi, kerbau, buaya bisa jadi ulama. Kata dia tuh. Mana ulama yang menafsirkan itu? Nggak ada. Nggak ada satupun mufasir yang menafsirkan itu, nggak ada. Bagi saya ucapan itu menjadi komedi. Bukan menjadi panutan. Bukan kemudian diamini untuk juga disampaikan kepada umat. Karena jelas menyimpang, gak ada mufasir yang menerangkan itu. Sementara kita itu di dalam mentafsirkan Al-Quran jangan sembarangan, jangan asal. Man fassarol Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai kepalanya sendiri, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Tempatnya udah disediakan di dalam neraka. Bagi yang paham, ucapan Sugik itu menjadi komedi. Tetapi bagi orang yang awam, ucapan Sugik itu diamini. Nah inilah. Karena masyarakat kita itu banyak masih yang awam, akhirnya orang seperti Sugik itu dijadikan panutan. Ini masalahnya di sini. Satu kali lagi kesimpulannya, anggap Sugik Nurharja ketika ngomong itu sedang berkomedi. Bukan sedang berfatwa, bukan sedang menceramahi, bukan sedang membimbing umat keselamatan di dunia wal akhirah. Anggap seperti itu, saudara. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kesana kemari, saya kangen sebetulnya pengen durasi agak lama karena sudah 3 hari saya nggak berbicara kayak gini.
Mudah-mudahan saya sehat selalu dan panjenengan sekalian sehat selalu. Itu ya kesimpulannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa lebih konsisten lagi. Salam hormat.